Pemirsa, betapa sulitnya menjadi menteri di Indonesia. Meski niatnya baik, setiap katanya selalu disorot masyarakat. Pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat untuk hemat energi dengan tidak boros saat menyalakan kompor justru dikritik netizen. Yang saya hormati, hari ini saya didampingi oleh... Ya, mengingat kondisi dunia yang masih terjadi ketegangan dan sejumlah negara menyatakan krisis energi, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak warga untuk hemat energi. Bahlil memberi contoh untuk menghemat energi dengan segera mematikan kompor supaya tidak boros. Salam sejahtera untuk kita semua. Media yang saya hormati, saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak, yang tidak perlu saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana. Kalau ini mampu kita lakukan bersama-sama, insya Allah energi kita ke depan akan semakin baik. Saya pikir itu teman-teman wartawan, dan untuk urusan cadangan minyak kita sekarang masih dalam taraf minimal standar nasional, baik itu solar maupun bensin. Pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini menuai respon dari warga. Salah satunya dari seorang influencer di akun Mr. Ben Comedy 92. Di videonya ia mengaku kebingungan harus bagaimana usai memasak telur goreng. Untung diberitahu Pak Bahlil, ternyata usai memasak kompor itu dimatikan. Jangan diliatin aja. Makanan kalau udah matang, kompornya diapain? Biarin aja nyala sampai kiamat. Biarin aja nyala. Jadi gue habis masak nih. Sementara itu di akun Instagramnya Kopsah disebut ibu-ibu di Indonesia itu sudah sangat paham kalau bicara tidak boros di dapur. Kalau urusannya di dapur, ibu-ibu Indonesia lah yang paling mengerti. Gue habis masak nih. Telurnya udah jadi. Maaf nih Pak, sebelumnya minta maaf ini mah. Kalau ibu-ibu di Indonesia mah dari zaman dulu sampai sekarang, kalau urusan dapur, apalagi kompor, apalagi tabung gas, segala macem, itu yang namanya masakan udah mateng. Nah, dipindahin kemari dulu. Kagak dipantengin begini, kagak diliatin begini, ditompo begini kompor. Tinggal pergi, ditinggal kongko, ditinggal ngayat, tinggal arisan, tinggal ke pasar, ditinggal ngomong anaknya, ditinggal nyuapin, kagak. Dimatiin dari zaman dulu, dimatiin. Kagak pakai dibilangin. Zaman dulu nih ibu-ibu ya, zaman dulu zaman nyainya bapak, neneknya bapak nih. Masak di kayu. Terus masakan udah matang, ditarik kayunya, diceplet-cepletin air. Biar ngapa? Biar kayunya kagak habis jadi areng. Pinter. Dan satu lagi nih Pak ya, ibu-ibu di Indonesia jangan pakai diajarin. Rice cooker, tahu kan rice cooker buat masak nasi. Sayur kadang-kadang udah adem. Sayang hidupin di kompor, sayang. Karena gasnya takut habis. Tuh, ditaruh dah tuh. Di rice cooker, dipanasin lagi di rice cooker, saking sayangnya sama gas, takut habis. Begitu Pak, jangan pakai diajar. Bapak mah ada-ada aja. Pusing saya. Ya, sementara itu di tengah harga BBM dunia mulai naik, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan BBM di Indonesia aman. Menurut Bahlil, BBM di tanah air terpenuhi dengan baik. Pemerintah telah mengantisipasi kelangkaan BBM akibat dampak perang Amerika, Israel, dan Iran. Bahlil Lahadalia meninjau SPBU di sejumlah titik di Jawa Tengah, diantaranya di Sragen dan Karanganyar. Tindakan ini dilakukan Menteri SDM untuk memastikan ketersediaan BBM untuk masyarakat. Bahlil menjamin stok BBM untuk masyarakat aman dan Indonesia siap menghadapi krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Buat apa ini? Bos? Ya, di balik kritikan ke Menteri SDM, ada sejumlah influencer juga yang memuji Bahlil dan pemerintah. Hal ini dikarenakan harga BBM di Indonesia cukup stabil sejauh ini dibandingkan beberapa negara.
Di akun media sosial Andrew Dias, dirinya menulis narasi di saat negara lain harga BBM pada naik, Indonesia yang kamu jelek-jelekin malah stabil. Dan dengan bangga aku bilang Bahlil ganteng. Konten video ini merujuk pada harga BBM Indonesia masih stabil meskipun konflik perang Timur Tengah terjadi. Netizen lain di akun Pecel Lele aja juga berpendapat kondisi ini karena hasil kinerja baik dari Presiden Prabowo Subianto. Situasi dunia yang tidak baik-baik saja, at least kita punya presiden yang sangat-sangat pro rakyat. Alhamdulillah ya, dari kemarin Lebaran sampai hari ini, Kamis 26 Maret 2026, harga BBM di Indonesia masih stabil. Di saat negara-negara lain harga BBM-nya naik secara signifikan, bahkan di Filipina sudah menyatakan status darurat energi nasional, di Indonesia kemarin Lebaran kita semua bisa mudik dengan tenang. Harga BBM masih stabil. Alhamdulillah ya, semoga kondisi seperti ini masih bisa dipertahankan. Amin. Ya, sementara itu di akun media sosial paknik.aman, dirinya menjelaskan di awal video kondisi di Timur Tengah mempengaruhi harga minyak di seluruh dunia, kecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia tak menaikkan harga BBM diakui sebagai langkah yang luar biasa. Sebagai warga Singapura yang tinggal di Indonesia, dirinya kagum dengan pemerintah Indonesia yang mau mensupport